Video kali ini kita akan ngebahas skema yang bisa dicoba untuk speaker curve dengan tipe 638 dan parameter yang dijadikan acuan adalah revisi 0 produksi 7 Januari tahun 2019. Untuk skema referensi dari pabrikan adalah seperti ini. Dan di video ini gua coba untuk explore lebih jauh sehingga referensi skemanya nanti bisa menjadi lebih variatif. Tapi ini tentu hanya sebatas referensi dan itu pun kalau kalian membutuhkannya. Untuk mempersingkat waktu, gua nggak bakal mengulas parameternya lebih jauh. Namun yang pasti, di sini gua membuat skemanya dalam dua versi yang berbeda, yakni ada mode vented dan ada mode solid. Kita lanjut ke referensi atau hasil kalkulasi yang gua jadikan acuan dalam membuat skemanya. Untuk mode vented, referensi yang gua gunakan adalah seperti ini. Jadi frekuensi sekitar 46 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 52 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 36 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk mode solid kurang lebih seperti ini. Seperti biasa untuk responnya ini tentu akan jauh lebih baik. Namun untuk frekuensi bawah ini tentu akan menjadi sedikit lebih terbatas. Jadi frekuensi sekitar 62 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 78 Hz pada 0 dB. Lalu mana yang lebih baik? Kalau mana yang lebih baik, ini tentu balik ke kebutuhannya. Kalau ingin menjadikan ini sebagai driver utama, solid aja sebenarnya masih cukup layak untuk dicoba. Namun tentu ini akan lebih optimal jika digunakan sebagai speaker satelit dari sistem 2.1 atau 2.2 aja. Karena kalau ingin jangkauannya lebih rendah, maka mode vented bisa dijadikan pilihannya. Di sini gua akan membagikan beberapa skema yakni 4 mode vented dan 1 mode solid. Jadi nanti tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini ada mode two-way, ada mode two-way double woofer, ini mode 2.1 atau 2.2, ini mode two-way 4 driver, dan ini mode solid. Untuk mode solid, gua contohkan satu ini aja. Jika ingin mengembangkan, volume internal dari box solid ini sekitar 18 liter. Jadi kalau ingin pakai 2 driver, nanti volume internalnya tinggal dikalikan 2 aja. Untuk bentuk box, nanti silakan disesuaikan dengan selera. Catatan penting sebelum kalian nyoba, mode two-way double woofer dan mode 2.1 atau 2.2, ini driver utamanya itu kan ada 2. Jadi pastikan untuk menggunakan crossover pasif yang cocok, mengingat impedansi speaker ini cukup rendah, yakni di 6 ohm. Kalau langsung di paralel, total impedansinya itu akan menjadi 3 ohm. Dan saat speaker bekerja, impedansinya bisa aja di bawah itu. Jika tanpa bantuan crossover pasif dan ingin aman main di mode paralel, pastikan amplifiernya mampu bermain di beban 2 ohm. Jadi jangan sampai salah sambung, karena amplifier bisa aja overload meskipun secara teknis watt dari driver ini terlihat kecil. Kalau mode two-way biasa, ini tentu akan lebih aman karena hanya menggunakan 1 driver. Sementara two-way dengan 4 driver, ini bisa diakali dengan menggunakan pengabalan seri paralel di keempat driver utamanya. Sekarang kita bahas aja skemanya. Untuk material, ini menggunakan material dengan ketebalan 12 mili. Kita mulai dari mode vented. Untuk mode two-way biasa, ukuran terluarnya adalah 240 x 360 x 360 mili. Ukuran internalnya untuk port ini ukurannya 30 mili. Kemudian triplek yang ini ukurannya 158 mili. Untuk tweeter ini sebenarnya opsional aja karena respon frekuensi dari drivernya
sampai di 11,7 kHz. Tapi kalau kita ngelihat grafik responnya, ya ini tentu nggak bakal begitu bisa optimal. Jadi menambahkan Twitter tentu merupakan opsi yang cukup baik. Tapi ya nanti bisa disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Kita lanjut dengan mode two-way double woofer. Ukuran terluarnya adalah 240 x 410 x 600 mili. Ukuran internalnya untuk port ini ukurannya 60 mili. Kemudian ukuran dari triplek yang ini ukurannya 148 mili. Kita lanjut dengan mode 2.1 atau 2.2. Ukuran terluarnya adalah 240 x 410 x 900 mili. Kemudian ukuran internalnya untuk port ini ukurannya 60 mili. Triplek yang ini ukurannya 148 mili. Untuk sistem 2.1 di mana ada 2 satelit dan 1 subwoofer. Biasanya ini menggunakan 3 channel amplifier, sementara 2.2 biasanya digunakan pada amplifier 4 channel. Dalam hal ini, 2.1 merupakan pilihan terbaik mengingat impedansi dari speakernya. Jadi jika menggunakan sistem 2.1, maka 2 driver ini di seri, begitu juga dengan box yang satunya. Lalu kedua kabelnya nanti diparalel pada amplifiernya, sehingga sistem yang digunakan adalah sistem seri paralel. Kemudian di bagian atas, ini untuk speaker satelitnya. Driver yang digunakan adalah sama, namun di sini gua buat dalam mode solid agar outputnya lebih optimal. Jadi untuk volume internal, ini diisolasi sepenuhnya. Untuk ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 288 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 290 mili. Sementara sisa di bagian belakang ini dibiarkan kosong aja. Jadi triplek yang ini berfungsi sebagai kontrol dari volume internalnya. Agar penerapan box ini bisa lebih optimal, namun ini tentu sifatnya hanya opsional, gunakan equalizer yang udah ada output subwoofernya. Nanti di bagian frekuensi bisa diset di sekitar 100 Hz, dan di equalizer parameter 100 Hz ini coba di 0 dB, kemudian frekuensi di bawahnya diturunin secara bertahap. Ini bertujuan agar speaker satelit nggak kerja ekstra dan agar outputnya juga lebih jernih karena nggak tumpang tindih dengan output speaker yang ada di bawahnya. Kita lanjut ke mode two-way dengan 4 driver. Ukuran terluarnya adalah 240 x 400 x 1200 mili. Ukuran internalnya untuk port ini ukurannya 120 mili. Triplek yang ini ukurannya 90 mili. Jangan lupa untuk menambahkan bracing dengan ukuran 30 mili. Dan ada juga pengontrol volume internal dengan ukuran 71 mili. Jadi ini jumlahnya ada 2, satu di sini dan satu lagi di sini. Terakhir mode solid. Untuk ukuran terluarnya adalah 240 x 300 x 340 mili. Dan sepertinya cuma ini aja yang bisa gua bagikan kali ini. Untuk hasil akhir, semua bisa aja lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dalam pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Dan penyesuaian tingkat lanjut mungkin aja masih tetap dibutuhkan.